Tim, das ich komme aus Muslimenland. Das sind, Woher? Aus welchem ich Land? komme aus Indonesia. Das sind ja das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, Was ist die das? bringst, warte mal, Ja, die frag sagst immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat die, Sauber! nein, Okay! nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch kultur, tanserin, kochen. Anda bisa lihat di situ ya. Ini lihat ini ayat 29-nya yang saya bold ya dengan warna biru. Di situ dikatakan begini, teman-teman. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar menurut mereka adalah Islam. Ya, siapa yang harus diperangi? Kata perang ini bukan diperangi lalu dalam peperangan, bukan. Tapi bahasanya adalah kutilu. Kutilu itu artinya bunuhlah. Ya, mungkin ada banyak teman-teman Kristen ini kan nggak bisa bahasa Arab. Ya, orang Islam aja nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Kata kutilu di situ artinya bunuhlah. Ya, jadi bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini seruan di dalam Quran mereka, teman-teman. Siapa yang harus dibunuh? Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab. Ya, ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Di dalam Quran adalah orang Yahudi dan orang Nasrani yang menurut mereka itu Kristen. Nah, karena Yahudi ini minoritas, hampir tidak kita jumpai ya Yahudi atau sinagog-sinagog yang ada di Indonesia, maka yang wajib diperangi di Indonesia adalah agama Kristen. Itulah sebabnya mereka setiap hari selalu mencoba mendefamation, jadi mencoba merendahkan agama Kristen, ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, menyatakan Alkitab itu dipalsukan, lalu mereka mendanai mualaf-mualaf, terutama juga mualaf ayah center ya. Untuk apa? Untuk menyebarkan berita-berita kebohongan tentang agama Kristen. Bahwa Yesus bukan Tuhan, kekristenan itu keliru, Trinitas itu tidak benar. Nah, inilah yang mencoba mereka sebarkan. Nah, jadi di dalam Quran, saking bencinya Muhammad ini, orang Arab ini dengan Yahudi dan Kristen, sehingga di dalam Quran hanya ada dua agama ini yang disinggung Bapak Ibu. Ya, bagi teman-teman mungkin yang belum tahu. Yahudi dan Kristen itu yang perlu mereka perangi. Karena itu kalau Anda lihat, dimanapun ada komunitas muslim selalu membuat masalah. Baik itu di India, di Amerika, di Eropa, di Indonesia, selalu membuat masalah. Ya, hukum syariat itu tidak bisa diberlakukan di negara-negara sekuler. Bahkan Arab Saudi pun tidak melakukannya. Ya, nah inilah yang menjadi dilema kita dan kita perlu doa banyak-banyak Bapak Ibu ya. Untuk Indonesia terutama, karena itu bagian kita ya. Jadi teman-teman lainnya juga melakukan bagiannya masing-masing. Teman-teman Kristen apologet kita yang di Eropa, di UK, mereka juga melakukan bagiannya masing-masing. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah bagian kita bagi Indonesia. Ini ajaran mereka. Sampai apa? Kepada mereka, ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, Nasrani, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini namanya aslam taslam. Jadi Islam itu bukan masalah iman atau agama, tetapi masalah ketundukan atau kepatuhan. Dan jikalau tidak, maka darah kita ini halal, Bapak Ibu. Darah kita itu halal untuk ditumpahkan. Coba kita lihat hadisnya ya. Coba kita lihat hadisnya ya. Ini apa kata Muhammad di dalam hadis? Saya remove. Sekarang kita lihat hadis. Apa itu yang dikatakan Muhammad ya? Ini salah satunya ajaran mereka, teman-teman. Saya ambil dari
Saya ambil dari hadis Sunan An-Nasai nomor 2400. Anda lihat di sini. Sunan An-Nasai 2400. Kita lihat, telah mengabarkan kepada kami Kutaibah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Alais dari Ukail, dari Azuri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah, ya, bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah, dia berkata apa? Setelah Rasulullah wafat, lalu kekhalifahan sesudahnya digantikan oleh Abu Bakar, namun orang kafir dari bangsa Arab mengingkarinya. Umar berkata pada Abu Bakar, bagaimana caranya kamu memerangi manusia? Nih, bagaimana caranya kamu memerangi manusia? Jadi ini bukan menyebarkan agama, tapi kekhalifahan itu adalah untuk memerangi manusia, karena itu simbol daripada agama Islam itu adalah pedang, teman-teman. Tadi dikatakan Ibu Christina Ginting bahwa Islam itu agama damai, itu tidaklah benar. Ya, karena tujuan mereka adalah menginisiate ya atau memulai peperangan kepada seluruh manusia yang tidak mau tunduk kepada ajaran agama Islam. Sedangkan Rasulullah nih katanya Muhammad pernah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia hingga mereka apa? Bersyahadat. La ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah berarti apa? Dia memelihara harta dan jiwanya atau darahnya dariku. Jadi kalau kita tidak mau tunduk kepada ajaran agama Islam, maka harta kita akan dirampas dan kita akan dibunuh. Tetapi bagi orang kafir dhimmi, jadi mereka menyebut orang Kristen dan orang Yahudi sebagai kafir dhimmi, itu ditawari dulu, kamu mau bayar jizyah nggak? Bayar pajak nggak? Seperti orang-orang Kristen di Mesir, teman-teman. Kenapa Mesir itu banyakkan masuk ke dalam agama Islam? Karena mereka nggak mau bayar jizyah. Mereka nggak mau bayar duit. Lalu mereka takut untuk mati. Maka akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, demi Allah, ada kata mereka menghalangiku untuk mengambil zakat unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasul dan sebagainya. Ya, ini lihat ini. Kita lihat ini juga nih. Menahan diri dari orang yang mengucapkan. Ini ada di Sunan Ibnu Majah 3917. Lihat ini. Sunan Ibnu Majah 3917. Apa yang dikatakan di sini? Sama. Aku diperintahkan, ini kata Muhammad nih. Aku diperintahkan untuk apa? Memerangi. Kata memerangi adalah membunuh. Kutilu itu artinya bunuh. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka apa? Darah dan harta mereka terjaga dariku. Jadi kalau nggak mau, maka darah dan hartanya halal buat ditumpahkan. Dan hartanya akan dirampas. Istrinya akan dikawini oleh Muhammad pada waktu itu, pada waktu Muhammad masih hidup. Nah, inilah ajaran agama Islam yang sebenarnya, teman-teman. Karena itu tujuan mereka bagi Islam-Islam Wahabi ya, terutama Islam-Islam garis keras dan termasuk mereka yang paham ajaran agama Islam, tujuan mereka cuma satu, yaitu mendirikan negara khilafah. Untuk mendirikan negara khilafah di seluruh bumi ini. Mereka ingin mendirikan kekhilafahan yang berdasarkan syariat Islam dimanapun mereka berada. Jangan salah, teman-teman. Ya, sekalipun mereka berada di Amerika, tujuan mereka bukanlah negara Amerika, melainkan mendirikan Islam di Amerika. Anda perlu paham ini, jangan terlalu naif, jangan terlalu bodoh. Ya, itulah sebabnya teman-teman, kita harus banyak-banyak berdoa. Ya, dan bukan hanya itu, kita harus mengabarkan Injil kebenaran ini. Supaya mereka sadar dan supaya selubung di mata mereka ini terbuka. Ini loh ajaranmu yang sebenarnya. Ini loh yang ada di dalam kitab-kitabmu. Ya, dan kebanyakan mereka nggak melakukan ini di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak berdasarkan syariat Islam. Tapi keinginan mereka adalah apa? Mendirikan negara khilafah, mendirikan negara Islam di Indonesia. Bibit-bibit intoleransi ini sudah ada. Jadi kalau teman-teman mengerti betul ya ajaran agama Islam dan apa yang terjadi atas Indonesia, ya, tingkat terorisme yang meningkat di Indonesia itu karena ajaran-ajarannya ada di dalam kitab mereka ini, teman-teman. Nah, ini Anda mesti paham sepenuhnya. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video singkat saya, hanya 30 menit. Ya, karena ini masih terlalu pagi. Nanti kita lanjutkan ketika Anda sudah mulai bangun kali ya dari tempat tidurnya dan mulai beraktivitas kembali. Ataupun nanti sore hari ketika Anda sudah pulang dari pekerjaan Anda bisa menikmati siaran dari Al Hayat Indonesia. Oke, sampai jumpa teman-teman dan salam.